Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 27 Maret 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 15 ayat 1-3, ayat 11-32. Kita diingatkan bahwa Tuhan sangat berbelas kasihan kepada kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu berbelas kasih kepada sesama. Kami mohon, kuatkanlah iman dan cinta kami, agar kami lebih semangat lagi mewujudkan cinta dan belas kasihan-Mu kepada sesama kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah kepadanya, pasanglah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita.
Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan sangat berbelas kasihan kepada kita. Ada seorang pastor merasa sangat kecewa dengan seorang ibu, tetangga dekatnya. Setiap sore pastor ini selalu memperhatikan ada laki-laki yang selalu keluar dari rumah ibu ini. Untuk melampiaskan kekecewaannya, pastor ini menyimpan satu batu di samping rumahnya. Setiap kali ia melihat seorang laki-laki keluar dari rumah ibu ini, pastor menyimpan satu batu. Sesudah bertahun-tahun, batu yang terkumpul itu menjadi bukit batu. Pada satu hari, meninggallah ibu ini. Sesudah beberapa bulan kemudian, pastor ini juga meninggal dunia. Begitu tiba di pintu gerbang surga, pastor ini sangat kaget melihat ibu ini duduk di samping Bapak Abraham. Sewaktu mendekati Santo Petrus, pastor ini mengharapkan pintu gerbang dibukakan baginya agar ia masuk. Dengan sangat sedih, Santo Petrus katakan, maaf, tempatmu bukan di sini, engkau di neraka. Pastor ngomel, mengapa saya harus ke neraka? Petrus menjawab, engkau sudah membangun bukit batu dalam hatimu. Engkau sama sekali tidak merasa kasihan dengan ibu di samping rumahmu. Engkau sama sekali tidak mengunjungi dia. Engkau tidak berbelas kasihan kepadanya. Ya sakit bertahun-tahun, tetapi engkau tidak mengunjungi dia. Sebaliknya, engkau sudah menghakiminya dengan pikiranmu yang sangat buruk. Sekarang hatimu yang sudah membatu menghantarmu ke neraka. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, betapa sering kita punya sikap seperti pastor ini. Kita merasa diri kudus, sementara pikiran dan hati kita cepat sekali menghakimi sesama tanpa mencari tahu apa sesungguhnya yang terjadi dalam diri orang lain. Cerita Injil hari ini
sesungguhnya mau menggambarkan belas kasihan Tuhan kepada umat manusia yang kadang hilang dan kembali lagi kepada Tuhan. Bapa dalam cerita Injil mau menggambarkan betapa besarnya cinta Tuhan kepada manusia berdosa yang bertobat. Sikap anak sulung yang dilukiskan dalam Injil pun juga mau melukiskan sikap manusia yang kadang sangat merasa dekat dengan Tuhan, tetapi hatinya tetap merasa tidak bahagia. Hatinya penuh kejengkelan dan kecemburuan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, manfaatkanlah masa Prapaskah ini untuk kembali merenungkan kebaikan Tuhan dan melihat bagaimana tanggapan kita akan kebaikan Tuhan. Kalau kita jatuh dalam dosa, marilah kita mohon pengampunannya. Bersama Bunda Maria kita berdoa, Tuhan, kuatkanlah iman dan cinta kami, agar kami lebih semangat lagi mewujudkan cinta dan belas kasihan Tuhan kepada sesama kami. Dan karena berkat dan bantuannya, kami pun bisa menjadi penyalur kerahiman dan cinta Tuhan kepada orang lain. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus orang sakit dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.